Sudah 10 tahun kita menikah. Tiap hari nggak peduli keluarga. Yang penting cuma mancing. Fang. Aku nggak bisa terus begini. Ayo kita cerai. Aku belum mati. Aku hidup kembali. Sayang. Sayang. Jangan panggil sayang. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Jaga dirimu baik-baik. Tidak. Chen Tingsheng. Kau benar-benar brengsek. Di kehidupan lalu, kau membuat istri dan anakmu tewas karena memancing di jembatan. Di kehidupan sebelumnya, karena jembatan itu, Fang mengalami kecelakaan. Tidak. Sayang, jangan ke jembatan, sayang. Lepaskan aku. Hidup matiku bukan urusanmu. Sayang, beriku kesempatan lagi, boleh? Maafkan aku sekali lagi. Mulai sekarang, aku tak akan memancing lagi. Aku hanya ingin bersamamu, hidup bahagia dengan Lan-Lan. Lepaskan. Aku tak akan percaya lagi. Sayang, hei, sayang. Apa kau tahu betapa berbahaya tadi? Kau tidak apa-apa? Dia benar-benar peduli padaku. Bahkan pancing kesayangannya, sampai patah, mengkengke. Dia benar-benar berubah? Kau baik-baik saja, kan? Apa semua yang kau katakan benar? Kau bilang tak akan memancing lagi, dan hidup bahagia bersama. Sayang, aku bersumpah, aku tak akan pegang pancingan lagi. Aku hanya ingin kalian dan Lan-Lan hidup bahagia. Aku ingin membahagiakan kalian. Jika ingkar janji, ketukin Peter untukku. Baiklah, Demi Lan-Lan. Akan kuberi kesempatan lagi. Terima kasih sayang. Aku pastikan kalian dan Lan-Lan bahagia. Selamat, Tuan Host. Sistem memancing diaktifkan. Sistem telah terikat. Tugas memancing diterima. Selesaikan dalam 10 menit. Tugas harus sampai ke lokasi dalam 10 menit. Selesaikan tugas memancing. Hadiahnya 1 juta rupiah. Hitungan mundur, 9 menit 59 detik. Ini tugas memancing. Apa yang terjadi? 1 juta? Ini kejadian 10 tahun lalu. Rumah di distrik sekolah. Harganya kurang dari 100.000. Jika dapat uang ini, biaya sekolah Lan-Lan terjamin. Istriku pun bisa. Dan Lan-Lan hidup enak. Tingsheng, jika kau benar-benar memutuskan untuk berubah. Kalau begitu, aku kasih kamu kesempatan lagi. Tapi kamu harus janji padaku. Kamu gak akan mancing lagi. Hidup tenang bersamaku. Dan Lan-Lan. Ok? Tinggal 10 menit lagi. Sudah gak ada waktu lagi. Tingsheng, sayang. Sayang, kamu tunggu di sini sebentar. Aku segera kembali. Biaya sekolah Lan-Lan bisa ku selesaikan hari ini. Hei, mau ngapain kamu? Mancing. Kau, Chen Tingsheng. Aku tahu kamu gak bisa ubah kebiasaan. Di sini tempat. Tinggal 1 menit. Asal tugas mancingku selesai, aku bisa dapat 1 juta. Baru saja pancinganku patah. Ini dapat dari mana? Gak penting, mancing dulu, urusan belakangan. Hitungan mundur, 10 detik. Kenapa gak ada yang nyambar? Apa posisiku salah? Kenapa gak ada gerakan? Dapat ikan. Berat banget, jangan-jangan monster 50 kilo? Ini, mobile. Aku pasti lagi mimpi. Gak percaya aku melihat orang mancing mobil. Selamat, Tuan. Tugas mancingmu selesai. Hadiah sedang dikirim. Selesai. Tidak. Hadiah 1 juta saya mana? Coke Kuma Mercedes-Benz? Ini hadiahnya? Ada orang di dalam mobil. Masih hidup. Hei, Nona. Ini. Kita harus ke rumah sakit. Umpan merek apa yang kau pakai? Bisa mancing Mercedes pula. Luar biasa. Iya, lah, Minger. Beneran? Merek umpan apa? Aku belum pernah dengar.
Ada dokter di sekitar sini? Ikut aku cepat. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Bagaimana, dok? Untungnya dia datang tepat waktu. Pasien sudah aman. Syukur kalau begitu. Walaupun aku tidak dapat hadiah sistem $1 juta, tapi aku sudah selamatkan nyawa. Itu sudah sepadan. Apa? Aku segera ke sana. Wanru. Wanru, kenapa kamu ceroboh sekali? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Gimana aku harus jelasin ini ke ibumu? Aku kan baik-baik saja. Omong-omong ayah, ada kakak laki-laki yang antar aku ke sini tadi. Dia juga menanggung biaya pengobatan. Dalam 24 jam, cari penyelamat Wanru. Aku ingin berterima kasih banyak padanya. Baru-baru ini ada kasus perundungan serius di sekolah. Shen Lanmelangar pour assurance sekolah. Dan menantang ketua kelas, Zuang. Dia menyerang Zuang dengan brutal. Pemukulan yang tak kenal ampun. Ini benar-benar kacau balau. Ini lingkungan sekolah. Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Ayahnya itu nelayan, yang hanya sibuk memancing seharian. Dia tidak peduli urusan keluarga. Anak seperti apa bisa dia besarkan? Shen Lang. C'est Géramin Tamaf que Zhuang. Aku tidak akan minta maaf. Chen Lang. Abaikan dulu faktanya. Memukul orang itu salah. C'est Caromin Tamaf que Zhuang. Aku tidak bersalah. Tidak perlu minta maaf. Aku tidak mengatakan hal yang salah. Dasar anak kecil kurang ajar. Ayahmu yang tidak berguna. Tidak peduli padamu. Hari ini, aku akan memberikan pelajaran. Minta maaf ke anakku. Tidak mau. Baiklah, hari ini kau akan kuhukum. Berhenti. Ayo lihat siapa berani sentuh anakku. Atas dasar APA kau pukul anakku? Shen Tingsheng. Shen Tingsheng. Apa yang ingin kau lakukan? Ini lingkungan sekolah. Berani-beraninya kau memukul orang? Apakah tidak ada hukum lagi? Kau tidak mendisiplinkan anakmu sendiri, dan tidak mau orang lain melakukannya. Dengan anak seperti ini, pasti akan membuat masalah cepat atau lambat. Anak perempuan mencerminkan kekurangan ayahnya. Dengan ayah seperti itu, Chen Lan juga bukan anak baik. Guru Li, Anda melihatnya? Kan, ikan busuk dari kepalanya dulu. Aku hanya mendisiplinkan anak perempuannya yang bandel. Dia berusaha memukulku. Shen Tingsheng. Ini kakak kamu. Memberi contoh untuk anakmu? Bagaimana dengan Anda, Guru Li? Dia hampir saja memukul anakku. Mengapa Anda tidak mengatakannya? Karena tadi, Chen Lan hampir memukul Zuang lagi. Ayah Zuang hanya ingin mendisiplinkan Anakmu untukmu. Chen Lang. Kesamping dulu faktanya, salah hukumnya memukul orang. Sebagai ketua kelas, mengapa Zuang tidak menegur yang salah? Cari alasannya dalam dirimu sendiri. Cepat minta maaf ke Zuang. Aku tidak akan minta maaf. Dia yang menghina duluan. Sayang, tidak dengar guru sedang bicara? Dengar baik-baik. Jangan bikin masalah setiap hari. Hanya untuk rapat orang tua menyebalkan ini. Aku sampai tidak bisa memancing. Cepat minta maaf ke Zuang. Bagaimana bisa ada orang seperti ini? Apakah dia benar ayahnya? Aku memukul Lan. Tanpa pandang bulu. Aku benar-benar jagoan. Lang, dengar baik-baik. Jika kita melakukan kesalahan, harus berani mengakuinya. Tapi jika tidak salah, tapi malah dibuli, laporkan ke ayah. Ayah pasti akan membelam. Kenapa ayah terlihat seperti orang yang berbeda? Bicara terus terang. Kejujuran macam apa ini? Jangan bawa sikap sok jagoan ke sekolah. Anakmu yang memukul, dia harus minta maaf. Benar, dia harus minta maaf. Berani berkata jujur. Jia selalu bilang aku, Anak broken home. Yon liar. Dia manfaatkan jabatan ketua kelas untuk mengucilkanku, sering sengaja menabrakku. Awalnya kebaikan. Hari ini dia hina aku lagi. Aku balas membela diri, lalu dia pukul aku, baru aku melawan. Oh, ayah paham. Serahkan pada ayah.
Bu Guru Li, Yang anakku katakan tadi. Bu dengarkan, aku ingin tahu, orang seperti ibu yang tak bisa bedakan benar salah. Apa jadi kaki tangan pembulian? Pantaskah ibu jadi guru? Kau memfitnahku. Dia harus minta maaf pada anakku. Kalau tidak mau, akan kulaporkan ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah tidak peduli, akan kuadukan ke dinas pendidikan. Aku tidak percaya Sekolah ini. dikendalikan orang sepertimu. Saya rasa, ayah Lanlan benar, memukul itu salah. Tapi, Zhuang yang mulai menghina, dia yang memulai. Zhuang harus minta maaf, dan janji tidak ulangi lagi. Dengan begitu, masalah ini bisa selesai. Bahkan kalau selesai, Aku tetap tidak mau minta maaf. Aku tidak salah bicara. Memaksa anak minta maaf ke orang ini? Mustahil, tidak mungkin. SPP saja tak mampu bayar. Bu Guru Li, jangan sampai ibu membela orang yang SPP saja tak mampu. suruh Zhuang minta maaf. Bu Guru, Anda. Baiklah. Maafkan aku, Chen Lan. Aku tak akan ulangi lagi. Ayo pulang. Aku biarkan kau pergi. Maksudmu apa? Anakku sudah minta maaf padanya. Masih kurang apa? Dia minta maaf. Karena dia memang bersalah. Kau sebagai orang tua, Tadi hendak memukul. anakku itu, bagaimana tanggung jawabmu? Terus, mau balas memukul? Ayo coba. Aku di sini. Kalau berani, pukul aku. Kau, Chun. Beraninya kau pukul aku. Dengar baik-baik, jangan ganggu anakku. Ayo pulang, Lan, kita pulang. Ayah sekarang beda. Ada apa? Lan, mau kue? Tidak mau. Hari ini ulang tahunku. Cuma ingin melihat-lihat. Shen Tingsheng. Kau cuma tahu memancing seharian. Kau bahkan tak tahu ulang tahun putrimu sendiri. Kau benar-benar tidak punya hati. Lan. Kamu di sini dulu. Tunggu aja sebentar. Ya? Ayah. Ding dong. Putri kecil, selamat ulang tahun. Doraemon. Doraemon datang untuk rayakan ulang tahunmu. Kau suka? Suka. Yang penting kau suka. Tapi ayah, dapat uang dari mana? Gimana, bos? Bisa terima harga ini? Alat pancing ini masih baru. Yakin mau dijual? Ayah punya caranya sendiri. Sudahlah, tapi uang sekolah belum dibayar. Mungkin kita lupakan saja. Masa kita lupakan uang sekolah? Itu urusan ayah. Hari ini Lan yang jadi bintang. Masa tidak ada kue? Terima kasih, ayah. Sayang, Mau kau apa lagi? bukannya kau bilang. Akan kasih kesempatan, kenapa mau pergi lagi? Aku berjanji memberimu kesempatan. TAPI lehat yang kau lakukan. Kau pergi memancing lagi. Aku benar-benar tidak memancing hari ini. Aku cuma menolong orang. Sudahlah. Aku tak percaya lagi. Sayang, Kali ini kau salah paham. Kalau tidak percaya, aku bisa antarmu ke rumah sakit. ajak kamu temui. Gadis yang kuselamatkan, nanti kamu bisa lihat, apakah aku berbohong. Kalau begitu pergi sekali lagi. Bukannya hari ini kau bilang bisa urus uang sekolah Lan? Uangnya mana? Selamat, host. Tugas memancing telah selesai. Hadiah sedang dikirim. Sepertinya sistem ini hanyalah ilusi kelahiran kembaliku. Seharusnya aku tak percaya padamu. Shen Tingsheng, kau tak layak jadi ayah sama sekali. Lan, ayo pergi. Sayang, Bu, tunggu dulu. Bu, ini kue ulang tahun. Yang papa belikan untukku. Sepertinya dia benar-benar telah berubah. Bagaimana kalau kasih papa satu kesempatan lagi? Dia benar-benar ingat ulang tahun putri kita. Hao, cepat selesaikan.
Fang. Lihatlah, pria pecundang yang kau nik, dia cuma sampah tak tahu diri. Ibu, kenapa ibu kesini? Kalau aku tidak datang, kau akan diteror sampai mati olehnya. Uang sekolah anak sendiri saja tak bisa bayar. Benar-benar pria tak berguna. Lebih baik mati saja. Fang, sebentar lagi, kau dan Hao urus surat nikah. Dia manajer grup Hong Seng, gajinya 20.000 setahun. Ini ratusan kali lebih baik dibanding pria tak berguna yang tak bisa menyediakan ratusan ribu untuk sekolah. Ibu gila ya? Mana bisa ibu menyuruhku menikah dengan orang seperti dia? Mantan istrinya sampai lumpuh karena dipukulinya, harap merangkak pulang ke keluarganya. Ibu sedang mendorongku ke dalam jurang penderitaan. Memukul istri itu wajar. Pria sukses mana yang tidak punya emosi? Benar sekali, Fang. Pukulan adalah sayang, bentakan adalah cinta. Tenang saja, selama kau bersamaku, aku jamin, hidupmu akan sejahtera. Aku juga pastikan Lan sekolah di tempat terbaik. Aku tidak setuju. Fang. Hao, memberi mas kawin 20.000. Jangan jadi anak durhaka. Bapak Presiden, Penelon, nona itu sudah ditemukan di pinggiran desa Singhua. Segera siapkan hadiah. Aku ingin ucap terima kasih langsung. Ibu tega menjualku untuk mas kawin? Tentu saja, pernikahan adikmu butuh biaya. Mengandalkan pecundang yang cuma bisa memancing, adikmu takkan pernah menikah begini. Fang, ikut saja denganku. Aku janji akan pastikan Lan mendapat pendidikan terbaik. Agar Lan dapat pendidikan terbaik, aku tak punya pilihan. Jangan setuju dengannya. Ini urusanmu apa? Kau tak berhak bicara di sini. Dengar baik-baik, membunuhmu, semudah membunuh seekor semut. Apa-apaan ini? Lihat. Lihat yang dia lakukan ke Fang. Ayo Sayang, Aku. kumohon, beri aku kesempatan lagi. Aku janji tak akan mancing lagi. Bu, tolong beri Papa kesempatan. Papa sudah berubah. Aku percaya padanya. Lan, jadi anak baik, Mama janji padamu. Tidak mungkin, aku tidak setuju. Uang sekolah beberapa ratus saja tidak bisa dia sediakan. Dia tak layak jadi menantu. Lagi pula, aku sudah terima mas kawin dari Hao. Ibu gila ya? Ibu harus kembalikan uangnya. Apa yang ibu pikirkan? Mau aku kembalikan uang supaya kau nikah lagi dengan sampah ini? Jangan harap, dasar pecundang. Apalagi yang bisa dia lakukan selain memancing? Memancing bisa bikin kaya, mendeteksi host dalam masalah, temukan sumber air dalam 30 detik, dan mulai memancing. Ini bisa mengatasi masalah saat hitungan mundur, 29 detik. Harus cari sumber air dalam 30 detik? Di mana harus cari sumber air untuk menyelesaikan masalah ini? Fang, lihat suamimu yang tidak berguna ini. Hal dasar saja tidak bisa diurus. Sungguh memalukan. Bla bla bla. Chen Tingsheng, APA kau hila, apa yang kau lakukan? Selesaikan masalahnya. Dalam situasi ini, kenapa masih memancing? Luar biasa. Memancing di air kencing, ya? Lihat, si pecundang ini tergila-gila memancing. Pakai kencing lah. Cepat, cepat. Ampanya demikian. Apa? Target ditemukan, tuanyo. Kamu siapa? Ini rumah kak. Siapa yang izinkan masuk? Kira diri siapa? Berani menarik aku? Kamu harus tahu bahwa aku tidak takut siapapun. Sudah. Diam. Ini kepala keluarga Yo di Long City. Ketua grup Hong Seng. Keluarga Yo. Ketua itu, ada keperluan apa? Kamu ini. Itu, saya manajer baru dari perusahaan kami. Tidak kenal.
Keluarga Zhou dari Long City mengirim 10 batang emas ke TNJ, sepasang Golgyo, sebuah villa, dan mobil Mercedes. Mengapa Ketua Yo memberinya hadiah berharga seperti ini? Astaga, ini emas asli. Kubis giok ini pasti bernilai minimal 100.000. Semua ini untukku? Kau Piker Pantas mendapatkannya? Ini hadiah untuk Tuan Chen. Ini. Untukku? Pak, apa Anda salah orang? Dia cuma nelayan tak berguna. Apa jasanya sampai dapat hadiah semewah ini? Menantu itu hampir seperti anak. Kau terus menghina Tuan Chen. Pantaskah kau jadi orang tuanya? Pak Zhou, aku dengar semua ucapanmu tadi. Tapi, apa Anda salah sangka? Tuan Shen, Anda menyelamatkan putriku Anda penyelamat keluarga. Hadiah kecil ini, sebagai tanda terima kasih. Gadis itu putri keluarga Yo. Jadi dia benar menyelamatkannya. Aku salah menilainya. Ketua Yo, saya tak bermaksud menghina Ting Seng. Saya hanya memotivasinya. Menantu sebaik ini rezeki Kak. Saya sangat bahagia. Sudahlah, Bu. Aku cuma nelayan tak berguna. Baru saja bilang, ingin menikahkan Fang dengan Wu Hao, kan? Saya. Mener Wu Hao itu? Wu Hao itu, mana bisa saingi Anda cari istri? Kau berani merebut istri penyelamatku? Tuan, ini salah paham, sungguh. Mulai sekarang, keluar dari grup Hong Seng. Kau akan masuk daftar hitam industri. Presiden Direktur, saya benar-benar tak tahu, dia penyelamat Anda. Kalau tahu, saya takkan berani ambil istrinya. Lagi pula, dia sudah bercerai. Pak Yo, ini bukan mencuri. Berikan saya kesempatan, Pak Yo. Tuan Shen, jika belum puas dengan hadiah kecil ini, silahkan minta apa saja. Selama Yo Xiang bisa lakukan, pasti akan kukabulkan. Ting Seng, keluarga Yo di kota Lo sangat berpengaruh. Minta 1 miliar dari Ibu? Gila apa? Jangan serakah begitu. Serakah apanya? Menantu baikku, selamatkan putri keluarga. Jangan cuma 1 miliar. 10 miliar pun harusnya dia putri keluarga Yo. Tak setara 1 miliar, setuju tidak, kepala keluarga Yo? Tuan Shen, bahkan jika minta miliar, permintaanmu tetap kukabulkan. Cepatlah, menantu baik. Nanti kita akan kaya raya. Pak Zhou, aku tak bisa terima hadiah semewah ini. Walau aku tak berpendidikan, tapi aku yakin, berbuat benar adalah tugas setiap orang. Legipula. Dalam kondisi, nona itu waktu itu, walau bukan aku, pasti ada yang menolong. Chen Ting Seng, kau gila, tak mau miliar pun. Jangan langsung tolak semua itu. Apa kau benar-benar akan menolak? Tuan Zhou. Saya sungguh tidak bisa menerima ini. Aku tidak menyangka, pemuda ini ternyata berkarakter mulia, sanggulangka. Jika ada kesempatan nanti, aku harus lebih membantunya. Tuan Yo, telepon. Apa? Tunggu sampai aku kembali. Tuan Shen, ada urusan di grup yang harus kuselesaikan. Aku pamit dulu. Aku ingat berita dari kehidupan lamaku. Zhou Xiang bunuh diri. Dengan melompat dari gedung, dijerat oleh pesaingnya, keluarga hancur berantakan. Menurut garis waktu, sepertinya baru terjadi. Guru Yo, Kubawakan kepergianmu. Nah, lihat ini suami baik yang kau temukan. Setiap barak bisa menghidupi keluarga tanpa kekurangan, tapi dia malah menolak. Dengarkan, jangan kau nikahi dia lagi. Kau tak mencari uang saat menolong. Tapi terimalah, 1 juta ini, sebagai tanda terima kasih putriku. Tidak, Tuan Yo, uang ini sungguh tak kuterima. Hadiah sudah dikreditkan, ceklah, Tuan. Jadi ini hadiah sistem ini nyata adanya. Tuan Shen, uang ini harus kau terima. Jika tidak, Wan Ru takkan memaafkan. Tuan Zhou. Kalau begitu, aku takkan sungkan lagi. Terima kasih. Omong-omong,
Tuanzhou, Apakah akhir-akhir ini bekerja sama dengan perusahaan bernama Big Fish Group? ada proyek kolaborasi? Bagaimana kau tahu? Meski sudah kuputuskan, media belum kuumumkan. Bagaimana dia bisa tahu? Dengarkan, Cao Jiangon, Bermitra dengan perusahaan ini, Big Fish Group adalah penipuan. tipuan besar. Meski dia menyelamatkan putriku dalam bisnis, dia tetap orang luar. Tuanzhou, Kuharap dia bisa mengambil ini sebagai pelajaran. Sayang. Maafkan aku. Aku salah menuduhmu. Sayang, Kau benar-benar tak menyalahkanku? Aku menolak hadiah Guru Yo. Tidak sama sekali. Selama 3 anggota keluarga kita bisa hidup bahagia, itu sudah cukup. sayang, Aku janji padamu. Aku tak akan mancing lagi. legipula, Aku ingin selalu berada di sisi kamu dan Lanlan. memastikan kalian hidup sejahtera. Aku percaya pada... Tugas tersembunyi diaktifkan. Dalam 1 menit, cari sumber air dan mancing. Waktu habis. Hadiah tugas terakhir ditarik. Hitungan mundur 1 menit. Sial sistem ini, jangan main-main begini. Lupakan saja, sistem yang konyol. Aku tak akan pergi. Tak ada waktu, sayang. Aku harus menangkap ikan. Di mana aku bisa menemukan? Kolam terdekat. Jauhnya 10 menit jalan kaki. Aku kehabisan waktu. Apa yang harus kulakukan? Tugas ini bilang, cari air untuk mancing. Tak disebutkan lokasinya. Selokan bau ini, ada airnya. Bisa mancing di sini. Kurasa ini cukup. Hitungan mundur, pukul 0.20. Tak bisa pikir panjang sekarang. Kumohon. Layarnya gelap. Ini mancing atau apa? Lari ke selokan bau. Untuk mancing. Katanya dia tak mampu bayar uang sekolah. Orang kaya dia tak pantas menikah. Lebih cocok dengan ikan. Ini bagus. Tidak. Selamat, tuan rumah. Anda selesaikan tugas tersembunyi. Lupakan saja. Bawa pulang dan pelajari. Mustahil. Di selokan bau ini, bisa dapat barang antik. Apa yang kau lakukan? Aku ambil pancing di rumah. Bagaimana jika dapat antik? Tak perlu khawatir seumur hidup. Kamu bodoh. Langsung ambil saja. Bukankah lebih cepat? Ya. Aku kembali. Menantuku, akhirnya pulang. Mama membuatkan meja penuh masakan lezat dan babi kecap favoritmu. Ayo cepat, menantu baik, cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, kita akan makan. Setelah makan, Mama akan ajak ke pasar, beli baju baru. Lihat baju, sudah bertahun-tahun dipakai. Setelah menikahi Fang bertahun-tahun, dia masak untukku, untuk pertama kalinya. Seperti matahari terbit dari barat, Ibu. Cepat, duduklah. Ting Seng, Ibu ingin bicara sesuatu denganmu. Lihat, kakak ipar segera menikah. Bisakah? Pantesan Ada. Perubahan sikap 180 derajat. Ternyata, Kepala keluarga Yo memberiku 1 juta, dan dia datang minta uang. Ibu, jadi, berapa yang harus saya bayar? Nggak banyak. Nggak banyak. Keluarga mempelai wanita minta 100.000. Rumah di kawasan sekolah, 490.000. Dan mobil Benz, 400.000. Bagaimana menurutmu? Ibu, bukannya ibu hanya mau Ting Seng yang bayar mahar? Kenapa rumah dan mobil juga jadi tanggungannya? Diam, bukannya Ting Seng sekarang kaya? Kita nggak boleh diam saja. Lihat adikmu menikah ala kadarnya. Benar kan, Ting Seng? Ya. Totalnya 99.000, ya? Iya,
Iya benar, bukannya kepala keluarga memberimu 1 juta, ibu kasih kamu dan Fa 10.000. Lagi pula, biaya sekolah Lanlan sudah ditanggung. Ini nggak banyak kok. Dan ibu tinggalkan kami dengan 10.000? Anak mantu yang baik. Kenapa tidak kasih ibu tambahan 9.000? Selama bertahun-tahun, ibu sudah membesarkan Fang. Bukan hal yang mudah. Ya. Ibu, soal uang ini, kami tidak akan membayarnya. Bukannya tadi bilang 990.000 nggak terlalu besar? Kalau begitu, kamu nggak perlu bayar tambahan 9.000 yuan, asal bisa bantu adikmu dengan lancar. Baiklah, Ibu. Saya mengerti ini. How mau nikah? Kan? Dia sudah dewasa. Dia punya tangan dan kaki. Nikah butuh biaya. Dia bisa cari sendiri. Keluarga kami tak akan bayar. Kamu. Tadi di halaman, ibu maksa Fang nikah dengan Wu Hao. Pernahkah ibu pikirkan perasaan saya? Hanya karena ini, saya tak bisa bayar. Kamu. Fang, lihat dia ngomong apa. Katanya uang bikin orang jadi jahat. Baru dapat uang sedikit, sudah sok tinggi Saya yang sok? Ting Seng benar. Mahar Hao, kenapa kami yang bayar? Dasar anak durhaka, anak perempuan lain biasanya kasih uang ke keluarga, tapi kap malah mau mengambil. Mulai sekarang, ibu nggak punya anak seperti kamu. Sayang, Apa aku terlalu kasar pada ibumu? Apa bicaraku kelewat keras? Jangan dipikirkan. Tak apa, sayang. Selama bertahun-tahun, aku telah membebanimu. Ayo makan. mari makan. Lanlan sudah datang. Ayo masuk. Sayang, sebenarnya aku ingin pakai uang ini untuk beli rumah di area sekolah Lanlan di kabupaten ini. Bagaimana menurutmu? Ayo Kusai Piring. Aku pemimpin tertinggi, karena ada hubunganmu dengan tungku ini. Kuberikan tungku ini padamu, masukkan ramuan ke dalamnya. Biarkan niatmu membimbingmu, maka kau bisa membuat semua jenis eliksir di dunia ini. Membuat eliksir? Kau pikir ini film? Ini pasti tipuan. Mana mungkin bisa berhasil? Tidak. Ini benar-benar jadi eliksir. Ini, lagi-lagi jadi eliksir. Tidak mungkin. Benda ini benar-benar bisa. Aku akan jadi kaya. Akan kurai kekayaan. Oh ya, hampir saja lupa. Tungku ini hanya bisa 3 kali pakai. Gunakan bijak. 3 kali. Kalau begitu, bukankah tadi sudah 2 kali? Berarti tinggal sekali lagi. Paman. Sayang, rumah di Shanghai ini. Bisa bantu Lanlan masuk SD terbaik di Long City. Kalau Lanlan bisa sekolah di sana, pasti sukses nantinya. Lingkungan di sini bagus. Bagaimana? Sayang. Pilih yang itu saja. Ada air mancur di bawah. Lanlan suka main air mancur. Baiklah. Unit apartemen kami sangat laris. Tinggal 1 tersisa. Kalau lama-lama habis harganya cuma 6999 yuan per meter persegi. Apa? 6.999? Pasti harganya jutaan. Sayang. Sepertinya kita harus
Harga apartemen di sini terlalu mahal. Harga per meter persegi di sini bisa dapatkan halaman luas. Di kampung kita. Tidak apa-apa, selama untuk Lanlan, berapapun harganya pasti worth it. Sekarang tahun 2000. Harga properti masih murah. Dalam 10 tahun, harga ini akan naik hingga 50.000 per meter persegi. Kalian sudah tidak mau cari duit lagi, biarin sembarang orang masuk. Ini merendahkan gengsi saya. Zhang Yan. Gemes banget sih. Kenapa aku terus ketemu dia di mana-mana? Yan, kita sudah 5 tahun tidak bertemu ya, aku merindukanmu. Sayang, ini temanmu. Aku tidak punya teman seperti dia. Dia yang dulu kuceritakan. Cewek menyebalkan itu. Itu sih, si cantik kelas yang nikah sama nelayan. Betul. Yang di sampingnya itu. Nelayan kampungan itu. Memuakkan. Yan, kenapa kamu bicara seperti itu? Dulu kan, kita berteman baik. Aku tidak pernah ingat berteman denganmu. Kalau bukan karena kamu jadi ketua kelas. Mana mungkin aku mengikuti kamu dulu sebagai ketua kelas. Kamu, sok tegas sekali. Waktu ujian, nyontek dikit aja tidak boleh. Aku sampai tidak lulus ujian. Aku dihukum di rumah. Sayang, jangan begitu. Dia pernah ketua kelas yang baik. Dia punya masa jayanya, bukan? Ngapain jadi ketua kelas? Ujung-ujungnya tetap nikah sama nelayan menjijikan. Kamu. Mbak, keluarkan orang kampungan ini dari sini. Mereka tidak layak berada di hadapanku. Apa ini? Pacar aku ini, presiden grup Jiahua. Gajinya ratusan juta. Mbak, kira nelayan kumuh bisa beli apartemen di sini? Siapa bilang aku tidak mampu beli apartemen di sini? Kamu, nelayan ala kadarnya, punya uang buat beli apartemen? Kata, uang sekolah anakmu saja, tidak bisa kamu bayar. Basa-basi apalagi ini? Bagaimana kalau ku bilang aku mampu? Lucu sekali. Kalau benar bisa beli, aku akan berlutut panggil, Papa. Kalau tidak mampu, terus? Aku yang akan berlutut, panggil kalian Papa. Baik. Mbak, kami perlu kap jadi saksi kita. How? 1 juta. Bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin sekaya itu. Sangge, benar-benar 1 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Cek ini palsu. Apa? Palsu. Perhatikan baik-baik, tanda tangan di cek ini adalah Zhou Xiang. Dia kepala keluarga Zhou di Long City. Apa menurutmu, nelayan biasa punya hak mendapat cek kepala keluarga Zhou? Kau nelayan kotor. Berani pakai cek palsu. Bahkan palsukan tanda tangan yo. Kurang ajar. Aku akan laporkan polisi. Harus bagaimana, sayang? Tak masalah. Cek ini asli. Hei, aku telepon polisi. Ada penipu dengan cek palsu di sini. Masih nekat meski terancam. Sebentar lagi kau akan berdebat dengan polisi. Siapa yang menipu pakai cek palsu? Mereka, Pak Polisi. Tak hanya menipu pakai cek palsu, tapi juga berani palsukan tanda tangan. Ini bukti kejahatan mereka. Pak Polisi, kelakuan mereka keterlaluan. Mereka nodai nama keluarga Zhou. Sudah mencapai 1 juta. Termasuk tindakan pidana berat. Menurut hukum, hukumannya penjara seumur hidup. Cek ini asli. Apa? Asli? Tidak mungkin. Pak Polisi, pasti ada kesalahan. Dia cuma nelayan kotor. Mengapa keluarga Zhou beri dia 1 juta? Benar, Pak. Tolong periksa kembali. Cek ini tidak mungkin asli. Sudah 10 tahun jadi polisi. Masa tak bisa bedakan cek asli dan palsu? Maaf merepotkan. Tapi, saya ingin bertanya sesuatu tentang hal ini. Melapor palsu ke polisi. Hukumannya bagaimana? Ini termasuk pelanggaran umum. Hukuman penahanan 5 hari atau lebih. Maksimal 10 hari. Mereka harus ikut kami. Marika akan ditahan. Pak Polisi, kami tidak melapor palsu. Kami tidak tahu. Cek ini asli. Pak Pengawas, jelaskan ke polisi. Kami hanya bercanda. Kami tak melapor palsu. Baiklah, saya ingat. Kita cuma bertaruh kecil, bukan? Ayah, kami cuma bercanda. Tolong jelaskan ke polisi. Mohon jelaskan. Baik. Mengakui kesalahan dan memperbaiki. Itu ciri orang bijak. Pak Polisi, saya jamin mereka tadi hanya bercanda. Ya, benar, kami hanya bercanda. Jangan sembarangan laporkan polisi. Pak Polisi, Laporannya tadi, termasuk laporan palsu. ada bukti konkret. Bukan, maksudku berbeda. Dasar bodoh. Bawa mereka.
Tanda tangani kontraknya. Chuanshen, apartemen yang dibeli di lantai 3. Sayang. Akhirnya punya rumah sendiri. Ya. Rumah. Ada orang di atap. Tidak. Tuan Zhou, Jangan Lompet. Sayang, tunggu di sini. Ketua Yo. Jangan Nekit, Jangan Lompet. Wanru. Maafkan aku. Mulai sekarang, kau harus bisa jaga diri. Ketua Zhou, jangan lompat. Quechua. Kenapa kau ingin bunuh diri? Ada Masala APA, by Kerala. Big Fish Group Kuma Perusahaan Bodong. Aku tertipu oleh mereka. Ini membuat keuangan keluarga Yo hancur. Keluarga Yo akan bangkrut karena aku. Tuan Zhou. Sudah kuduga, dia tidak mendengarkan nasihat. Tuan Zhou, Tenong. Dengarkan aku. Selama masih hidup, selalu ada kesempatan. Kalau sudah mati, semuanya akan hilang. Masih banyak peluang di depan. Aku yakin, kau pasti bisa bangkit lagi. Tapi dans dadan, utang bank. Cukup menghancurkan keluarga Yo. Aku sudah tak punya harapan. Tuan Zhou, Telong Tenong. Maafkan aku, Tuan Zhou. Jangan berpikiran negatif. Pergi sana. Ayah. Zhou, Nona Zhou. Senang bertemu lagi denganmu. Ayah, kenapa matamu? Ini Tuan Shen. Dia menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Dulu, keluarga Yo, Mengwei Ceylon City. Sangat disayangkan. Aku percaya dengan kemampuan keluarga Yo. Dia pasti bisa bangkit kembali. Apa yang suamiku katakan benar. Ayo pulang. Sayang. Kita sekarang punya rumah baru. Lan-Lan juga bisa. Sekolah di tempat terbaik. Dengga. Bisakah kita menikah lagi? Sayang. Akhirnya kau mau berbaikan. Ayo pergi. Mari kita nikah lagi sekarang. Sayang. Meski habiskan semua uang untuk beli apartemen Lan-Lan, asal kamu bisa dapat pekerjaan bagus, kita bisa berusaha bersama. Hidup kita mulai sekarang akan semakin membaik. Jangan khawatir, sayang. Aku ingin kamu dan Lan-Lan menjadi orang paling bahagia di dunia. Pelanggan A3, ke loket nomor 3. Giliran kita. Oh. Apakah kalian mau menikah lagi? Aku mau. Menerima tugas memancing. Cari sumber air dalam 1 menit. Lalu mulai memancing. Hadiah 50 juta. Hitungan mundur, 1 menit. 50 juta. Kita akan jadi kaya. Mulai sekarang, Lan-Lan dan Fang tak akan menderita lagi. Sayang, mereka tanyakan apakah mau menikah lagi. Tak ada waktu. Tidak mungkin. Aku tak bisa biarkan Fang tahu aku pergi memancing. Nanti dia salah paham lagi. Sakit sekali. Ada APA? Sayang. Aku tiba-tiba sakit perut. Aku harus ke toilet dulu. Tunggu di sini. Kenapa? Makin sesuatu yang salah. Di mana sumber airnya? Ya Tuhan. Waktu lalu aku selesaikan tugas. Di Selokambau. Kalau harus di toilet kali ini. Hitungan mundur, 19 detik. Kamu gila, mancing di toilet? Keluar,
Cepat keluar. Banyak macam orang di dunia. Apa yang kamu lakukan? Kau sedang mancing tahi. Pergi dari sini. Kau mengotori tempat ini. Tunggu saja nasibmu nanti. Tunggu sebentar lagi. Kenapa Ting Seng belum kembali? Ada masalah apa? Jika suamimu tak segera kembali, tolong tunggu di luar. Jangan tahan orang-orang yang mau daftar nikah ini. Maaf. Maafkan kami. Dia kemana saja? Orang zaman sekarang aneh-aneh. Mancing getai di toilet. Pak, Anda bilang tadi, ada orang di toilet, sedang mancing tahi? Apa maksudnya? Ada orang gila, bawa pancingen, memancing di kamar mandi. Keluarganya tidak bertanggung jawab. Kalau gila, kenapa tidak di rumah? Apa yang dilakukannya di sini? Kalau dia mengotori kamar mandi, saya pasti akan menghubungi keluarganya. Harus bicara serius dengan mereka. Jangan-jangan Ting Seng? Dapat gigitan. Ini 50 juta. Masa depanku tergantung ini. Aku mohon. Saat seperti ini malah memancing di kamar mandi? Apa dia benar-benar tak mau menikahiku lagi? Pria memang berubah saat punya uang. Aku salah menilaimu, Chen Ting Seng. Dapat. Ini adalah flash disk. Benda ini bernilai 50 juta? Mungkinkah flash disk ini berisi rahasia penting? Halo. Boleh tanya, apa Anda lihat istri? Dia menunggu di luar. Dia sudah pergi. Kemana dia pergi? Mungkin pulang ke rumah. Cari warnet dulu. Mari lihat isi flash disk ini. Cuma kode sampah. Siapa yang mau beli ini 50 juta? Baopay, flash disk. Ini ternyata berisi data desain untuk Baopay. 20 tahun lagi, ini akan digunakan semua orang. Benda ini punya potensi besar. Sayangnya, Aku tak bisa mengembangkannya. sepertinya. Harus cari mitra kerja. Hei, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Ayahku ingin mengundangmu ke rumah. Keluarga Zhou. Baik, aku akan segera ke sana. Wanru, maafkan aku. Ini salah. Attaquer keluarga ou yang besar. Hancur karena kesalahanku. Sebentar lagi, saat Tuan Chen tiba, kamu harus ikut dia. Dia Rombek. Tidak, ayah. Aku ingin tetap bersama. Tuan Zhao. Aku bisa membantumu bangkit kembali. San Qiang, berani-beraninya kau datang, kalau bukan karena rekomendasi MU. Seoul Big Fish Group. Aku takkan begini keadaannya. Sun Chong Kelur, ini rumahku. Kau tak diterima di sini. Tidak. Ini bukan lagi rumahmu. Keluarga Yao akan bangkrut. Setelah malam ini, villa ini akan disita. Sun Chong, jangan keterlaluan. Selain itu, villa ini sudah dibeli oleh Tuan Muda San. Mulai sekarang, ini jadi rumah Tuan Muda San. Sun Chong, kau keterlaluan. Keterlaluan. Ayah, Beraninya kau bicara pada Tuan Muda San? Sejak kapan kau berhak berteriak seperti ini? Dulu kau kan kepala keluarga Yao. Dulu kau sangat sombong. Sekarang kau menyedihkan. Dasar badut kecil. Beraninya kau menghina aku? Masih berani bicara? Dulu aku bersujud, memohon padamu. Kau beri kesempatan, sekarang kau harus berlutut dan memohon pada Tuan Muda San. Mungkin, Tuan Muda San mau mengampunimu. Atau mungkin, dia akan berikan rumah ini. Zhou Xian, jika kau nikahkan Wanru denganku, villa ini tetap jadi milikmu. Aku juga bisa beri dana untuk bangkit kembali. Bagaimana? Sun Chong, kau bermimpi. Aku, Wanru, lebih baik mati daripada menikahimu. Tak apa, Wanru, jika kau tak mau nikah,
Tak hanya keluarga Yo hancur, Yo Xiang juga akan tanggung utang 30 juta. Di kota Long ini, tak akan ada tempat bagi... Tuan Muda San, punya hati mulia. Sebaiknya jangan sombong. Kau. Zhou Xiang, ku beri 3 detik. Nikahkan Wanru padaku. Atau kau bisa jadi pengemis. Ngomong-ngomong, bahkan jadi pengemis pun, aku akan bawa Wanru. Paksa jika perlu. Sun Chong, jangan keterlaluan. Aku lawan kau. Ayah. Beraninya pukul Tuan Muda San, kau cari masalah. Dengar, kalau tak tahu diri, ku patahkan kaki. Bahkan mengemis pun tak bisa. Tua bangka, dasar tua tak tahu terima kasih. Hah? Siapa? Siapa yang pukul aku? Mari lihat siapa berani sentuh kepala keluarga Yo. Kira kau siapa? Berani-beraninya ikut campur? Chen Tingseng, ternyata benar kau. Tuan Muda San, dia nelayan itu, yang kubicarakan. Dasar nelayan kotor. Berani-beraninya halangi urusanku di kota Long City ini. Aku bisa mengalahkanmu dengan 1 tangan. Benar. Hari ini kita akan lihat. Apakah kailku lebih kuat? Atau jarimu yang lebih keras? Kamu berani memukulku? Tak hanya memukulmu, aku juga akan menghajarmu. Hentikan, tidak, jangan, tolong, hentikan. Kamu sok jagoan ya, jangan pukul aku. Mana yang lebih kuat, milikmu atau kail? Tunggu saja. Mau kau suruh aku apa? Chen, Zhou, apa kalian baik-baik saja? Tien. Shen. Terima kasih. Jika bukan karena kau, aku. Caption. Keluarga Sun sedang mengontrol semua hal di Long City. Kamu memukul Sun Chong. Mereka pasti akan membalaskan. Lebih baik kau segera pergi. Selama Bao Pei bisa dikembangkan, Menggangkurkan keluarga Sun, semudah mainan enak. Bukan masalah, Nona Yo. Saat ini, aku tidak menganggap mereka serius. Lupakan saja itu. Aku kesini untuk membahas kerjasama denganmu. Mungkin bisa membantu keluarga kalian bangkit kembali. Apa isi di sini? Bisa bantu keluarga Yo bangkit lagi? Tien Shen, aku tahu kau ingin membantu, tapi flash disk ini mungkin tak cukup untuk bangkitkan keluarga Yo. Chen, Zhou. Sebaiknya Bapak lihat dulu isi flash disk ini sebelum memutuskan. Aku akan ambil laptopnya. Teknologi ini jauh melampaui zaman, minimal 20 tahun lebih maju. Tien Shen, apa kau benar akan pakai Bao untuk kerjasama denganku? Benar. Chen, Zhou. Jika kita bisa kembangkan Bao Pei dan terapkan di kehidupan, aku yakin tak hanya membantu keluargamu bangkit dari kehancuran, tapi bahkan melebihi masa kejayaan. Siapa yang tahu? Ayah. Ini Bao Pei, ini hal yang bagus. Tapi aku sedang bangkrut. Aku tak ada dana untuk mengembangkannya. Ban pun tidak mau meminjamkan uang. Sudah kupikirkan solusinya untukmu. Begini rencanaku, Tuan Zhou. Anda sudah lama berkecimpung di bisnis. Pasti punya kenalan, rekan bisnis yang sevisi. Sebenarnya, kita bisa bekerja sama dengan sistem patungan 3 pihak. Aku kenal beberapa orang kaya. Tapi kalau aku yang datang, mungkin tak bisa bertemu mereka. Hanya koneksimu yang bisa membantu. Kalau tidak, kita coba mendekati Dami Teknologi. Bao Pei ini sangat cocok untuk mereka. Dami Teknologi adalah salah satu grup terbesar. CEO Leitu. Aku tidak kenal dekat. Siang ini, Dami Teknologi ada konferensi pers. CEO Lei akan hadir. Kita dapat undangan. Tapi karena kebangkrutan, ayahku enggan datang. Ini kesempatan untuk kita mencoba peruntungan. Ayo lakukan. Ya ampun. Cheoma. Itu CEO Ding dari grup Tianyi. Pasti simua orang penteng datang. Kamu bisa masuk bagaimana? Ini acara CEO Lei. Bukan untuk sembarang orang. Tempat ini hanya untuk orang-orang terpilih. Kami dapat undangan resmi dari Dami Teknologi. Kenapa tak boleh masuk? Apa? Kau. Kebetulan aku ingin menghajarmu. Berani datang ke acara CEO Lei? San Qiang. Ini acara peluncuran produk Dami. Bukan wilayah keluarga San.
Benar, memang ini peluncuran produk Dami. Tapi keluarga Yo sudah bangkrut. Apa hakmu duduk bersama kami? Benar. Aku membantu Dami. Member second sampah. CEO Lei pasti setuju. Juara kecil bangkrut, berani menempel pada CEO Lei, sangat memalukan. San, usir mereka. Event ini jadi tidak berkelas. Memalukan kita semua. Dengar itu, sampah harusnya di tempat sampah. Tangkap mereka. CEO Lei datang. Kau beruntung hari ini. Nanti setelah acara selesai, akan kubicarakan penyesalan. Terima kasih atas kehadiran di acara Dami Teknologi ini. Acara ini memiliki dua agenda utama. Pertama, peluncuran produk baru. Kedua, tentang putriku Lei Rou yang sedang sakit parah. Hanya pil kebangkitan tulang surgawi dalam kitab kuno bisa menyembuhkannya. Siapa yang menemukan pil ini? Hadiah 1 miliar. Pil kebangkitan tulang surgawi itu ramuan legendaris. Hanya dewa obat gunung surgawi yang sudah wafat bisa membuatnya. Ya, meski dewa obat sudah membagikan resepnya, tapi sejak itu tak ada yang berhasil membuat. Di kalangan rakyat, mungkin masih ada sisa-sisanya. Siapapun yang menemukan, bisa jadi miliuner. Mereka akan melambang tinggi. Tian Zhang, Anda perlu perluas wawasan. Hadiah bukanlah yang utama. Yang penting adalah mendapatkan persetujuan TN. Siapa tak tahu Dami Teknologi menguasai kota Lo? Selama bekerja sama dengan TN Lei, pasti akan meraih kesuksesan. Masuk akal. Dengan status Dami Teknologi, siapapun temukan petunjuk akan jadi penyelamat Tian Lei. Siapa lagi khawatirkan bisnis? Tian Lei, saya ingin bertanya, jika tak ada petunjuk, tapi ada pil itu, lalu bagaimana? Siapa ini? Apa dia punya pil itu? Jika iya, bukankah dia akan melesat? Saya harus kenal dia lebih baik. Semua, jangan tertipu olehnya. Dia saja, apa dia layak dapat pil itu? Tuan Muda Sun, maksud Anda? Dia hanya nilai minarian. Sampah dari kelas bawah. Belum lama ini, dia bahkan tak mampu bayar beberapa ratus dolar untuk SPP anaknya. Sekarang dia coba naiki keluarga Yo dan bersikap seolah paling atas. Ini konyol. Saya paham. Dia hanya badut yang ingin pamer. Hei, lebih baik kamu pergi sekarang. Jika TN Lei usirmu, kamu akan dipermalukan. Saya hanya berbicara dengan TN Lei. Kenapa kamu ikut campur? Jangan-jangan kamu anggap diri tuan rumah di tempat ini? Siapapun yang bisa dapatkan pil kebangkitan tulang surga, aku akan penuhi satu permintaan tanpa syarat, asal tak melanggar hukum, dan tak merugikan kepentingan Dami Teknologi. Apa maksud penuhi permintaan tanpa syarat? Bukankah artinya bisa jadi? Mitra, Dami Teknologi, itu akan jadi keuntungan luar biasa. Meski di dunia ini, ada pil itu, kau yang cuma nelasan, tak layak memilikinya. Jangan kira aku tak tahu. Tujuanmu datang ke sini, kau hanya ingin Tian Lei mendukungmu. Untuk bangkitkan Kilyarga, sayangnya kau sudah lewatkan kesempatan. Tian Lei, walau tak punya pil itu, aku punya pil kebangkitan. Ini didapatkan ayahku dari Gunung Emei. Meski efeknya tak sebanding pil kebangkitan tulang surga, tapi bisa tunda penyakit 7 hari lebih lama. Beri lebih banyak waktu untuk cari pil itu. Pil kebangkitan ini dibuat langsung oleh Xuan Suzi, tamu kehormatan Emei. Benar. Dia menyebut diri dewa obat kecil. Pil dari dewa obat kecil sulit didapatkan. Sekalipun aku mendaki gunung mencarinya, belum tentu mendapatkannya. Menawarkan 20 juta sebagai hadiah. Tuan Lei, ini hadiah untuk Anda. Putri Anda sedang sakit. Aku juga merasa sedih. Pil kecil ini tidak berarti apa-apa, asalkan bisa meringankan beban Anda. Benar. Kebetulan aku dapat proyek kemarin. Bagaimana kalau kuserahkan padamu? Terima kasih, Tuan Lei. Serahkan saja pada. Bukankah ini hanya pil tak berguna, Tuan Lei? Yang bisa kuberikan adalah pil tulang langit yang asli. Kau memilikinya? Benar. Mustahil, pil tulang langit sudah lama punah.
bagaimana mungkin dia memilikinya? Tuan Le, jangan tertipu. Dia hanya nelayan. Bagaimana mungkin dia punya barang langka seperti itu? Benarkah? Tuan Lei, aku bersumpah demi nyawa. Orang ini bajingan. Dia hancurkan keluarga demi memancing. Dia bahkan tak mampu membayar uang sekolah putrinya. Bagaimana bisa orang sepertinya memiliki pil tulang langit? Dia cuma cari simpati Anda untuk menipu uang. Bajingan, berani sekali kau membodohiku. Seseorang, tunggu, Tuan Lei. Baiklah, aku tak membawanya sekarang, tapi pil tulang langit itu bisa kuramu di tempat. Apa? Dia bisa membuat pil? Bagaimana mungkin? Selain dewa obat di dunia ini, tak ada yang bisa meramu pil itu. Bahkan, Suan Suzy. Mungkinkah dia dapat resepnya? Kau punya resepnya? Tidak punya. Tuan Le, Anda lihat kan? Dia cuma membodohi Anda. Saudara Chen, aku tahu kau ingin kembangkan aplikasi pembayaran, tapi jangan tarik Tuan Lei begini. Jika kau provokasi Tuan Lei, kita semua tamat. Benar. Tuan Chen, setelah konferensi ini selesai, kukarikara, supaya kau bertemu Tuan, tapi ingat baik-baik untuk menyapanya. Dan yakinkan kita bisa meramu pil. Tuan Lei, konferensi ini, wilayah Anda, berbohong di sini. Tak menguntungkanku sama sekali. Hupiker. Jika nanti, aku tak bisa meramunya, aku, Chen Tingseng, akan menyerahkan diri, Tuan Lei. Tuan Le, biarkan dia meramu. Aku akan membongkarnya. Jangan coba-coba berbohong. Baiklah. Kau mau meramu pil? Kau makan jeruk. Tak perlu dibongkar, kan? Ramuan belum tiba. Aku tak terburu-buru. Jika tak makan jeruk, harus makan lemon. Oak, kita lihat sampai kapan kau bertahan. Ramuan sudah tiba. Terima kasih. Kenapa lihat aku begitu? Aku benar-benar bisa meramu pil. Silakan. Terraslapper Purpura. Meski Dewa Obat mempublikasikan rumasnya, Dewa Obat kecil pun tak bisa menyulingnya. Berhenti berpura-pura. Kau akan tahu, apa aku bisa meramu elisir. Siap. Perintah mendesak Dewa Agung, Naga Perkasa Surgawi Agung. Ibu, tenangkan aku. Pil kebangkitan tulang surgawi. Apa yang dia rapalkan? Kenapa aku belum pernah dengar ini? Hanya perjuangan putus asa. Jika dia benar bisa meramu pil kebangkitan, aku akan makan kotoran di sini. Buka, Wijen. Tuan Lei. Lihat. Bagaimana ini mungkin? Tuhan, ini benar-benar jadi pil. Dan, Tuan Lei, ada lebih dari satu. Ternyata ada dua. Mungkinkah dia benar-benar meramu pil itu? Pil dua pengebat. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan? Kau belum melihat seperti apa dunia ini. Bukan hanya satu atau dua. Ada sebanyak yang kau mau. Kenapa ada begitu banyak? Mungkinkah dia murid Deva Pinggul Bata? Kau ternyata bisa memurnikan pil kebangkitan tulang surgawi. Master Hill, ini pasti palsu. Dia hanya nilai bau. Bagaimana mungkin dia bisa memurnikan pil itu? Ini benar-benar mustahil. Nelayan bau ini pasti mustahil untuk memurnikan pil itu. Benar atau palsu, kita bisa minta Tuan Lei memverifikasinya. Kurasa di tempat ini, tidak ada yang mengerti pil itu lebih baik dari Tuan Lei. Tuan Lei. Jika ada satu pun dari pil ini, palsu. Aku, Chen Tingseng, akan membiarkanmu menengganaku. Jika semuanya nyata, putriku bisa diselamatkan. Dia ternyata bisa memurnikan pil itu. Mungkinkah dia benar-benar hanya orang biasa? Wanru, keluarga Yo kita diselamatkan. Tidak mungkin, mustahil, tidak mungkin, ada yang tidak beres.
Ini, dia, apa dia, jual borong pil? Mungkinkah dia murid dewa obat sejati? Pasti begitu, kalau tidak, siapa sanggup membuat banyak pil kebangkitan tulang surgawi? Kau hanya penipu, semua pil ini palsu. Baiklah, aku ingin bergaul sebagai orang biasa, dan rukun dengan semua orang. Tapi yang kudapat cuma sikap acuh dan permusuhanmu. Kalau begitu, maka aku akan berhenti berpura-pura. Aku terbuka saja. Akula dua pil. Dan kau son, bukankah kau bilang? Asal aku bisa membuat kau mau makan. Hei. Kebetulan aku sedang ingin. Ayo ke toilet sekarang. Kuambilkan yang masih hangat. Dasar kurang ajar. Berani menghinaku. Hentikan. Di wilayahku, berani kau sentuh penyelamatku, kau cari masalah. Tuan Lei, ini salah paham. Anak muda, apa keinginanmu? Silakan sampaikan. Bahkan untuk dami teknologi, akan kusetujui. Ini akhir. Kilyarga Joe Bangkit Kambela. Tidak. Tuan Lei terlalu baik. Sebenarnya, aku hanya punya proyek yang ingin dibahas. Ingin kerja sama denganmu. Sesederhana itu. Benar. Memang sesederhana itu. Harusnya kau tahu, pil-pil ini tak ternilai harganya. Bila digunakan untuk menukar dami teknologi, nilainya sudah lebih dari cukup. Tuan Lei, meski kau beri aku dami teknologi, aku tak bisa mengelolanya. Sebenarnya, aku hanya ingin kerja sama dengan keluarga Yo untuk membuat proyek bersamamu. Cari untung bersama. Tak usah satu proyek, 10 pun, aku mau kerja sama denganmu. Bagus sekali. Aku ingin bicara berdua dengan anak muda ini. Yang lain silakan keluar. Tuan Lei, aku sudah beri pil Pengajapan. Kau janji kerjasama dengan keluarga San. Jangan ingkar janji. Tuan Lei, karakternya sudah kau lihat. Kerasa sebaiknya bicara dengan mitramu. Jauhi orang ini agar tak tertipu dan rugi. Masuk akal, akan kuhubungi semua mitra bisnisku. Batalkan kerjasama dengan keluarga Sun. Soal pil penghidupanmu akan kukembalikan. Tuan Lei, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sengaja menyerangku. Menyerangmu sengaja? Bagaimana perasaanku? Kau yang terus menyerangnya. Sejak konferensi pers. Sebenarnya bukan menyerangmu. Aku menargetkan Wu Hao. Tapi, siapa suruh kau membantunya? Ada apa, bro? Usir mereka. Tidak, Tuan Lei, ini benar-benar bukan salahku. Tuan Lei, jangan. Tuan San, kau tidak apa-apa? Jangan khawatir, ini semua gara-gara anak muda itu. Aku takkan biarkan dia bebas. Tenang saja, aku pasti balas dendam untukmu. Balas dendam? Semua karena kau. Aku kehilangan kerja sama dengan Tian Lei. Singkirkan dia. Tian San, apa yang kau lakukan? Maksudmu apa? Tidak. Tian Lei, yang anda lihat ini adalah rencana kolaborasi, proyek app bersama Anda. Taupay, silakan dilihat. Tentu. Aplikasi ini lebih maju 20 tahun dari dunia. Jika bisa dikembangkan sepenuhnya, keuntungan miliaran pasti tercapai. Lebih lagi, bisa ubah peta dunia. Anda punya teknologi inti ini, tapi mau kolaborasi denganku. Tian Lei, aku tak ragu mengakui. Kalau aku orang yang masih banyak kekurangan. Aku tak paham pengembangan software, dan sulit cari ahli teknis di bidang ini. Belum lagi, dana untuk mulai proyek pun kurang. Makanya, kurasa jika beruntung, bisa kolaborasi dengan perusahaan terhormat ini. Itu akan jadi pilihan terbaikku. Aku hanya tak tahu, apakah Tian Lei tertarik dengan proyek ini? Pasti, aku sangat tertarik. Mari kita mulai, ayo. Akan kusuruh staf, siapkan kontrak sekarang. Bagus. Ten Chen. 50 juta ini, untuk hak pakai layanan, pembayaran Anda. Selain itu, Anda juga dapat 40% saham, dan aku ambil 30%. Saudara Zhou dan aku, masing-masing 30%. Bagaimana? Jika berhasil, kita bisa bangkit lagi. Tian
Lei, mari kita harapkan kolaborasi yang sukses. Tian Shen. Aku sampai tak tahu cara berterima kasih. Pertama, selamatkan aku dan Wan. Sekarang selamatkan juga keluargaku. Sanggu. Hamanzhou, Apa yang Anda lakukan? Tidak, tanpa bantuanmu. Aku takkan bertemu Tian Lei. Ngomong-ngomong, waktu terakhir ke rumahmu, ku dengar kau sudah bercerai. Benar sekali. Tapi aku... Putriku, sangat blak-blakan. Kenapa tidak? Kalian berdua mencoba? Tuanzhou, Ayah, daftar pernikahan? Apa yang kau bicarakan? Pria berbakat pantas dengan wanita cantik. Kurasa kalian berdua sangat cocok. Tuan Shen, jika kau mau, kalian bisa daftar nikah hari ini juga. Daftar nikah? Daftar nikah? Wah, aku lupa harus menikahi Xiao Fang lagi. tidak. Jadi, Tuanzhou, ku. Baru ingat, ada urusan yang harus diselesaikan. Aku permisi dulu. Permisi, permisi. Apa dia? Sama sekali tak punya. Person padaku? Wanru, nak. Sudah jelas, Tuan Chen orang baik. Dia pemuda berpotensi. Ayah bisa lihat, kau tertarik padanya. Karena kau menyukainya. Beranilah kejar dia. Ayah akan mendukung. Lon. Lihat, hadiah dariku ini. Beruang lucu sekali. Terima kasih, Ayah. Yang penting kau suka. Sekarang, ayah tanya, bagaimana kabarmu belakangan di sekolah? Parguru, sangat baik padaku. Baguslah. Apa ibumu? Sudah pulang? Ibu sedang marah. Ayah harus hati-hati. Sayang. Sayang. Ada APA. Sayang, Kau terlihat murung. Chen Tingsheng. Apa kau tidak mau menikahiku lagi? Apa yang kau bicarakan? Aku, Chen Tingsheng, ingin sekali menikahimu lagi. Baru saja. Aku benar-benar sibuk urusan. Jangan kira, aku tak tahu kelakuan. Kau memancing lagi. Di kamar mandi. Tahukah kau apa yang dibicarakan orang? Kau dibilang mencari kotoran di kamar mandi. Asal. Terbongkar sudah. Daripada menikahiku, kau lebih suka cari kotoran di WC, di hatimu. Aku tak setara tumpukan kotoran. Ngapain kau pulang? Hiduplah dengan kotoranmu. Sayang. Dengarkan aku tak tahu cara. Jelaskan ini padamu. Tapi tadi, ke kamar mandi mencari. Memang harus kulakukan. Pergilah sayang. Aku sungguh ingin menikahimu. Untuk apa ku beli apartemen? Ini kalau bukan untuk kehidupan. Bahagia Lon dan kau? Sebenarnya, aku tak keberatan. Kamu bisa pergi mancing. Bahkan mancing kotoran juga bisa. Kalau lagi senggang, kamu bisa isi waktu dengan mancing kotoran. Pergi ke kamar mandi, atau ke jamban luar. Tapi, kamu harus memikirkan Dan Kilyarga kita. Kamu benar, sayang. Chen Tingsheng. Aku percaya kamu sekali lagi. Sekarang, ayo kita nikah lagi. Kalau kabur di tengah jalan, jangan harap bisa menikah lagi. Sayang. Kali ini aku janji. Aku takkan kabur lagi. Ayo pergi. Menerima tugas memancing, segera ke pinggir kota, mancing di kolam terbengkalai. Dalam setengah jam, hadiahnya 10 miliar. Jika tugas ini tidak selesai, hadiah sebelumnya akan dicabut. Hitungan mundur, 29 menit 59 detik. Sayang. Kenapa tiap mau saat penting, selalu ada tugas memancing? Itu pun di kolam terpencil jauh. Perjalanannya
saja 25 menit. Kalau nikah dulu, pasti tidak sempat. Kalau begitu... Sayang. Sayangku, sebenarnya. Aku ada urusan mendadak. Bagaimana kalau... kita nikah besok saja? Besok. Mau kemana lagi? Aku harus pergi mancing. Mancing? Bukan mancing ikan, tapi mancing uang. Ini... aku tak tahu cara. Jelaskan padamu. Tapi ini sangat penting. Sayang. Hanya saja. Kamu harus percaya aku sekarang. Kalau aku pergi, kita akan merdeka finansial. Kamu keterlaluan. Kalau pergi, jangan pernah pulang. Jangan. Sayang. Ini benar-benar penting. Kalau tidak pergi, Semua yang kita punya sekarang. apartemen mewah kan hilang semua. Jadi, tunggu aku di rumah ya. Waktuku hampir habis. Sayang. Chen Tingsheng. Aku tak mau menikahimu lagi selamanya. Kakak. Kamu cuma dijampakan. Si pecundang mancing lagi. Seharusnya kau dengarkan saat kusuruh kasih uangnya. Tapi kau tak peduli. Lihat sekarang, kau tak punya apa-apa. Kau ngomong gak jelas. Tingsheng cuma ada urusan lalu pergi. Kek. Aku sarankan, cari uang di rumah. Nanti kalau enggak, kau bakal tak punya tempat tinggal. Tidak mungkin. Tingsheng bukan orang seperti itu. Dia pasti akan menikahiku lagi. Jangan naif. Aku baru dengar. Dia takkan menikahimu lagi, kalau dia mau, bersama kau. Aku sarankan. Cepat minta maaf, ke ibu. Mungkin masih ada kesempatan. Jangan tunggu sampai dia nemu penggantimu dan mengusirmu. Kau dan anakmu akan terlantar di jalanan. Nggak mungkin. Aku harus tanya Chen Tingsheng, isi hatinya yang sebenar. Hitungan mundur, 28 menit 37 detik. Begitu ada uang, harus beli mobil dulu. Kalau nggak bakal merepotkan. Ya. Pak Chen. Nona Zhou. Apa yang kau lakukan di sini? Kebetulan banget. Mau kemana? Kuantar saja. Terima kasih banyak. Kau sangat membantu. Maaf merepotkan. Ke arah danau pinggiran kota. Oak. Ayo pergi. Kau ternyata selingkuh dariku. Chen Tingsheng. Aku salah menilaimu. Halo. Ibu. Aku salah. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Hitungan mundur, 1 menit 59 detik. Sepetlah. Sepet. Hobi Pak Chen. Sangat elegan. Kuharap suatu hari bisa memancing bersamanya. Hello. Nona, kami sudah siapkan semua yang kau butuhkan. Aku segera ke sana. Cepat. Aku datang. UFO. Ada hantu. Konyol. Aku bahkan tangkap UFO. Benda ini, kalau benar bernilai miliaran. Siapa yang mau beli? Kalau kita bisa pecahkan teknologi alien, kekuatan negara kita akan melonjak. Aku dapat ide. Halo, apakah kamu bisa mendengar? HM. Jadi, aku baru saja memancing, lalu Menangkap. aku menangkap UFO. Bukan Bukan kupu-kupu terbang. ini UFO beneran. UFO. UFO? Ya. Aku tidak gila. Ku. Saat ini, aku Berada di Danau Selatan. kolam ikan itu. Iya. Ku. Aku
Aku bersama UFO itu. Kami ada di sini. Bodohnya anakku ini. Akhirnya kamu sadar juga. Chen Tingseng si pecundang. Baru dapat jutaan sudah sok kita nggak butuh sampah. Kayak dia. Kali ini, aku sudah carikan bos besar untuk dia sangat kaya raya. Asalkan Lanlan bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Bosnya sudah datang. Tuan Muda San, akhirnya Anda datang juga. Aku nggak nyangka, istri si pemancing itu, cantik sekali. Chen Tingseng, kau Kirkin proyaku. Aku akan tiduri istrimu. Katanya, kamu punya anak perempuan. Tuan Muda San, asalkan kamu menikahi Wang Fang, aku janji tidak akan biarkan anak itu mengganggu hidupmu. Ibu, bagaimana ibu bisa bilang ke cucu sendiri? Tadi ibu nggak bilang gitu. Kalau Lanlan nggak ikut, aku nggak mau nikah. Dasar anak bandel, kamu bodoh ya, bawa si anak itu. Tuan Muda San nggak mau. Jangan kurang ajar. Jangan nggak tahu terima kasih. Naike Dengen Tuan San. Itu kehormatan untukmu. Bawa anak itu terus, kamu nggak akan laku. Aku nggak akan nikah. Mati aja daripada nikah. Dasar anak bandel, nanti kamu lihat. Nggak apa-apa. Kalau aku suka anak-anak, belum tentu, hitung saja 1+1. Lumayan juga. PAK Chen, boleh saya bertanya? Bagaimana Anda menemukan UFO ini? Bagaimana jika saya bilang, saya menangkapnya saat Memensing, apa Anda percaya? APA? PAK Chen. UFO ini memiliki nilai ilmiah sangat tinggi bagi negara. Jika kita bisa, teliti teknologi alien, teknologi kita akan berkembang pesat. Selain itu, atas perintah atasan, saya akan beri Anda 1 miliar sebagai bonus. 1 miliar? Serta beri Anda gelar Duta Nasional. Benarkah? 1 miliar, ya? Uangnya benar ada di rekening. Sayang kita. Sayang, kita sekarang kaya. 1 miliar. Aku juga diangkat jadi Duta Nasional. Aneh. Kemana dia pergi? Jadi, Tuan Muda San, mas kawin 200.000 yang Anda janji. Tentu. Baiklah, sekarang juga. Apa yang kalian bicarakan? Tuan San, kami akan beri kalian ruang. Cepat, akhirnya punya uang untuk menikahkan menantu. Mei pasti senang. Tuan San, kereza kita tidak cocok, maafkan saya. Apa maumu? Apa yang kumau? Ibumu sudah menjualmu padaku. Hari ini, aku bisa lakukan apapun. Padamu. Tonong. Lepaskan aku, Tonong. Sunshine. Hentikan sekarang. Kau. Sayang, kau baik-baik saja? Sunshine. Berhenti. Sayang, maksudmu APA ini? Dia hanya... Aku melakukannya sukarela. Ini bukan urusanmu. Aku tak ingin bertemu lagi. Pergi saja. Sayang, apa artinya ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa Sunshine memaksamu? Jangan takut. Aku di sini. Sudah, Chen Tingseng. Aku lihat langsung kau masuk mobil perempuan dan ke di sini pura-pura. Tidakkah itu konyol?
Sayang Buyer kujelaskan. Orang di mobil itu adalah putri keluarga Yo. Dia perempuan yang kuselamatkan. Kami hanya lewat, jadi dia memanggilku. Aku tak mau dengar alasanmu. Berapa kali kau bicara soal menikah lagi? Kau selalu kabur di tengah jalan. Aku takkan percaya lagi pada... Chen Tingsheng, kau sampah tak berguna. Bahkan jika bekerja sama dengan Dami Teknologi, terus kenapa? Wanitamu sendiri pun muak padamu. Kau sampah masyarakat. Chen Tingsheng, Fang bukan istrimu lah. Pergi sana. Jika kau ganggu rezeki keluarga kami, kau yakin aku takkan membunuhmu? Kau lihat itu? Kau seperti tikus yang dijauhi semua orang. Semua orang ingin memukulmu. Berani sekali kau bersikap padaku? Tapi kau tak perlu khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Fang dengan lembut dan memberinya kebahagiaan terbesar. Sayang. Kau harus benar-benar percaya padaku. Yo Wanru punya dashcam di mobilnya. Jika kau tak percaya, cek saja kapanpun. Kau pikir, aku akan percaya lagi padamu? Sayang. Coba pikirkan, jika hari ini aku benar tak ingin menikahimu lagi. Jika aku benar selingkuh, kau pikir, aku akan kembali ke rumah ini? Itu benar. Jika dia tak ingin menikahiku lagi, dia takkan datang mencariku. Haruskah aku percaya? Sekali lagi? Sayang. Sayang. Maaf Tuan Sun. Aku tak bisa menikahimu. Aku sudah putuskan memberi Tingsheng kesempatan lagi. Wang Fang, apa kau sudah gila? Dia sudah selingkuh. Kau masih percaya dia? Kakak, kau gila? Tuan San dari keluarga San. Jika kau bisa menikahinya, Nenek moyang kita pasti senang. mau tetap bersama si pecundang ini? Aku tak butuh kekayaan. Aku hanya ingin bersama Tingsheng hidup tenang. Sayang. Pilihanmu benar. Hari indah kita segera tiba. Keluarga Yo sudah hancur. Dukunganmu hilang. Mana ada hari indah? Chen Tingsheng. Sebaiknya kau berlutut sekarang juga. Sujud pada TN San dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, dengan kekuatan keluarga San, menghancurkanmu. Semudah. Menjenjak semat. Keluarga San sudah berdiri di Long City selama bertahun-tahun dengan aset yang melimpah. Kau pikir bekerja sama dengan Tian Lei bisa membuatmu menantangku dalam hal kekuatan finansial? Berapa nilai kerjasamamu? Tian San. Apa kau yakin aku bisa mengambil semua aset keluarga San? sekali tebas? Tidak, aku tidak salah dengar. Kan, kau mau mengakui sisi aset keluarga San? Total aset keluarga San senilai 300 juta. Apa yang kau punya untuk mendapatkannya dengan nyawamu? Kau bisa minta bantuan Tian Lei, tapi kalau begitu, kau hanya akan dianggap orang serakah olehnya. Kau tak akan bisa bekerja sama lagi dengannya. Cuma 300 juta. Tak perlu libatkan Tian Lei. Baiklah, aku akan beri 600 juta. 600 juta? Kau pikir ini main bakar uang neraka? Asal sebut angka saja. 600 juta. Serius? Aku sarankan kau berlutut dan minta maaf pada Tuan Muda Sa. Kalau tidak, jika kau buat dia marah, kau akan menyesal. Bibi. Karena dia mau pamer, biarkan saja. Aku ingin lihat bagaimana dia akan mengakhiri ini. Sekretaris Yo, buatkan kontrak 600 juta. Sekarang juga. Berlutut dan minta ampun sekarang. Suruh wanitamu tidur di ranjangku. Soal akuisisi keluarga San, lupakan saja. Kalau tidak, saat kontrak datang, kau harus tanda tangan, mau atau tidak. Sayang, jangan keras kepala. Ayo kita minta maaf ke Tian San. Jangan khawatir, sayang, kita tak perlu minta maaf pada orang seperti dia. Pikirkan baik-baik, kalau kau tanda tangan kontrak dan tak bisa bayar, kau bisa masuk penjara. Kau gila? 600 juta, 10 turunan pun tak akan dapat segitu. Percayalah sayang. Semua akan baik-baik saja. Transfer 600 juta ke keluarga San sekarang. Wang Fang. Lihat suami tak berguna yang kau nikahi ini. Masih keras kepala meski ajal menjemput. Masih ada waktu untuk menyesal.
600 juta. Ini benar-benar terjadi. Apa? Benar ada 600 juta? Tidak. Ini mustahil, dia cuma nelayan kampung. Mana mungkin dia punya 600 juta? Sayang kau, dapat 600 juta dari mana? Ini tidak mungkin, bahkan Tian Lei sekalipun, yang mengurus proyek sendiri, tak mungkin punya 600 juta. Bagaimana kau bisa punya segitu? Jadi, bagaimana rasanya, Tuan Muda Sun? Apa kau merasa seperti kehilangan segalanya? Seperti anjing terkutuk? Kau memang jenius ya? Total nilai keluarga Sun cuma 300 juta. Aku tak melakukan apa-apa, tapi masih dapat 300 juta. Kelihatannya puas. Bagus. Eilo, Tian Lei. Maaf mengganggu lagi. Saya perlu bantuan Anda. Saya butuh tim hukum untuk menyelidiki tuntas keuangan aset keluarga Sun. Jika ada masalah ditemukan, tolong tangani dengan tegas. Tuan Muda Sun menghabiskan 600 juta dolar untuk menghancurkan raksasa nasional ini. Sangat menguntungkan. Aku salah, mohon ampuni saya. Saya janji tidak akan pernah mengganggu Anda lagi. Tuan Muda Sun, sebelumnya target saya Wu Hao, tapi kali ini, targetnya Anda. Karena Anda mengganggu harimau. Menantu yang baik. Tak kira Anda kaya raya. Ibu tidak salah menilaimu. Mulai sekarang, kalian berdua harus hidup rukun. Ibu akan bantu jaga cucu. Kakek Pa, saya selalu merasa Anda hebat sejak kecil. Kalau sudah sukses nanti, jangan lupakan saya. Dulu waktu saya miskin, dari 3 kalimat yang Anda ucapkan, setidaknya 2 di antaranya, pasti hinaan. Sekarang tahu saya kaya. Anda ingin menjilat keluarga seperti Anda, lebih baik tidak usah ada. Kami ingin menikah lagi. Sistem, kumohon, jangan berikan saya tugas memancing kali ini. Ini pernikahan sukarela? Saya bersedia. Saya juga bersedia. Siapa Chen Tingsheng? Saya. Dia tiba-tiba datang ke kantor catatan sipil. Apa dia tahu saya akan melamarnya? Makanya dia menunggu di sini? Ya ampun, siapa Chen Tingsheng ini? Dia bisa membuat putri keluarga Yo mengejarnya. Kalau bisa menikahi Nona Yo, saya rela mengendarai mobil mewah dan tinggal di villa. Jangan mimpi, mau enak sendiri. Ini. Kak Chen, aku suka padamu. Maukah kau menikahiku? Aku tahu alasanmu ke kantor catatan sipil. Aku bawa buku kakak. Kita bisa daftar kapan saja. Nona Zhou. Apa Anda salah paham? Nikahi dia. Sayang tunggu aku. Sayang, apa kakak Chen kesini? Bukan karena aku? Sayang, biar aku jelaskan. Masih mau jelaskan apa? Chen Tingsheng kau keterlaluan. Baru bercerai beberapa hari lalu, sudah main mata dengan Nona Yo lagi. Kau bahkan bilang, akan menikahiku lagi. Sayang, kau salah paham. Aku tak ada apa-apa dengannya. Kau pikir, aku masih percaya omong kosongmu? Dulu, kau lebih baik cari ikan di toilet. Darah nikahi aku lagi. Sayang, aku bersumpah, jika yang kukatakan bohong, biar aku disambar petir, aku takkan berakhir baik. Sudah. Bagaimana aku tak percaya? Benarkah? Maukah kau menikahiku lagi? Maaf, kejadian tadi, aku terlalu gegabah. Ini bukan salah kakak Chen. Jika ini merepotkanmu, aku, Wanru, mohon maaf. Lihat, sayang, kan sudah kubilang tak bohong? Kau memang tak bohong. Tentu saja. Kalau begitu, akan kupercaya sekali lagi. Kalau gitu, ayo kita nikah lagi. Ayo pergi. Sepupu, aku dikibuli si brengsek itu. Aku sudah dengar kabarnya, sementara tinggallah di sini, jadi manajer dulu. Setelah sorakan mereda, akan kubantu bereskan soal si brengsek yang mengibulimu. Akan ku cari cara menghancurkannya. Terima kasih, sepupu.
Nona Zhou. Kenapa sendirian di sini? Mana Tuan Yo? Sebenarnya, aku cari kakak. Maaf, kakak Chen. Aku tak tahu kalian sudah berbaikan kembali. Aku. Nona Zhou. Hati-hati. Nona Yo, mau apa? Aku tak menyalahkanmu, kan? Kau pecahkan gelas ini. Tahu harga gelas ini? Kenapa kasar sekali? Ini kan cuma gelas. Aku akan ganti 5.000. 5.000, ini bisa beli gelas 1 truk. Ini barang impor. Harganya segitu. Kalau tak bisa bayar hari ini, jangan harap pulang. Untuk secangkir gelas, minta 5.000, ini keterlaluan. Panggilkan manajermu. Kau harus bayar gelas yang pecah. Kau lagi. Aku suruh panggilkan manajer, bukan kau, dasar pecundang. Aku adalah manajer Global Hotel, Chen Tingsheng. Kau akhirnya terjebak. Aku yang bayar. Pakai kartu kredit. Bukan 5.000 lagi. Sekarang jadi 1 juta. 1 juta, mending rampok saja kau. Sunshine. Jangan lupa kondisimu sekarang. Kau kinul Zhao Tianba? Dia sepupuku. Semua minggu kalau lihat dia. Tuan Chen, Zhao Tianba adalah pemimpin geng hijau. Bahkan Tuan Lei, tidak ada yang berani macam-macam. Karena kami merusak barangmu, kami harus menggantinya. Tuan Chen benar-benar kaya dan dermawan. 1 juta untuk secangkir. Omong-omong, Sunshine. Hotel global milikmu ini, berapa biaya renovasinya? 50 juta. Apa? Apa kau berniat mengakuisisi hotel ini juga? Coba tanya Leibi, lihat berani tidak dia. Ganggu Hotel Global. Hei, aku hanya akan katakan sekali, hari ini, aku akan menghancurkan hotel global ini sampai remuk. Biaya aku yang tanggung. Kau membuatku mati kedua. Hancurkan Hotel Global? Tanya Leibi, apakah dia berani? Kalian ngapain? Hancurkan semuanya. Wanita dibiarkan. Pria dihancurkan lalu jadi santaran anjing. Sun Chong, kami sudah bayar. Mau apa lagi? Uang tadi hanya untuk ganti cangkir yang pecah. Sekarang kita selesaikan masalahku dengan Chen Tingsheng. San Qiang, dengarkan. Jika kau berani menyentuhku hari ini, keluarga Sunmu akan kusapu. Dari Long City. Saya sangat takut. Baru sekali bekerja sama dengan Lei Bing, sudah sok jago. Kau pikir dirimu orang penting? Buon Jia. Manajer, masalah besar, banyak orang berkumpul di luar. Mereka menghancurkan hotel. Berani-beraninya kau minta bantuan Lei Bing. Baiklah, hari ini akan kujadikan dia contoh. Tumbangkan mereka, ikut aku ke bawah. Lepaskan. Cari masalah ya? Ada apa ini? Siapa berani menghancurkan hotelku? Saudara, pasti pria ini. Pasti dia. Jia Penju Lei Bing engkur hotel. Lei Bing, aku sedang cari alasan untuk menghabisi Lei Bing. Karena dia yang meminta, mari kita kabulkan. Sampaikan parentaku. Di dalam kota Long, semua anggota geng hijau, kumpul segera, berkumpul di Hotel Global. Siap. Saudara, kau benar-benar menjeliarkan surat parenta geng hijau. Begitu surat parenta dikeluarkan, separuh kota akan banjir darah. Ini akhir bagi Lei Bing. Berani-beraninya kau sombong? Kau tahu ini siapa? Ini anggota geng hijau. Hotelnya hampir hancur. Mana anggota geng hijau? Saudara, kenapa belum datang juga? Aku bunuh kau. Kau dengka, saudaraku mau membunuhmu. Geng hijau akan segera tiba. Lebih baik berlutut minta ampun. Saudara, kenapa pukul aku? Harusnya pukul dia. Kau benar-benar kacaukan semuanya. Aku sangat ingin membunuhmu. Kenapa? Orang di belakangnya, bukan Lei Bing, tapi Dewa Perang.
Itu tidak mungkin. Dia cuma nelayan kampung. Mana mungkin dia punya dewa perang di belakangnya? Apa dia berkata benar? Bawa dia pergi. Dengar, aku hanya ucapkan sekali. Hari ini aku akan menghancurkan hotel global sampai remuk. Diamond Jerty. Tidak mungkin. Tuan Chen, aku sungguh minta maaf. Aku tidak tahu kau punya pengaruh sebesar ini. Jengga, baiklah, tolong lupakan ini. Mari kita maafkan semuanya. Kupu-kupu kecil, kadal besar. Kakak, aku punya uang. Pelayan permen. Tunggu apa lagi? Cepat, aku mau permen. Aku mau permen. Tuan Chen. Aku pecahkan gelas di hotel. Aku akan ganti rugi, itu wajar. Aku juga rusakkan hotelmu. Aku juga akan ganti rugi. Sangat masuk akal. Ini dia. 200 juta. Itu keterlaluan. Aku cuma keluar 50 juta untuk renovasi hotel. Aku belum selesai bicara. Renovasi hotel ini secepat mungkin. Aku akan menghancurkannya tiap bulan. Kalau tidak bisa, maka aku akan pastikan hotel ini. Tidak, geng hijaumu akan kusiarkan dari negeri ini. Siapa sebenarnya kakak Chet? Bahkan Dewa Perang bekerja untuknya. Awalnya, aku tak mau memakai koneksi saudaraku. Tapi kau memaksa. Bahkan jika didukung Dewa Perang, lalu apa? Saudaraku adalah pengawal Duta Besar Nasional. Kau mati. Masa aku tak tahu? Aku punya pengawal. Bang. Aku ditindas di Hotel Global. Lawannya punya koneksi ke Dewa Perang. Sekarang, masih belum terlambat, jika kau berlutut, dan akui kesalahanmu. Kalau tidak, saat saudaraku datang, kau benar-benar tamat. Baiklah, aku akan tunggu saudara. Aku penasaran ingin lihat. Seperti apa rupa Duta Besar Nasional itu. Tapi aku bisa duduk, sedangkan kau hanya bisa berlutut. Kau mati, saudaraku. Pasti takkan membiarkanmu lolos. Tim pengawal Duta Besar sudah tiba. Di negeri ini, siapa berani ganggu saudaraku? Lepaskan. Bang, inilah orangnya. Dia tak hanya hancurkan properti kita, tapi juga menyentuhku. Bang, bunuh dia. Berlutut, minta maaf ke saudaraku. Kalau tidak, aku habisi kau. Kak Chen, lebih baik kau minta maaf. Jadi kau ini pengawal Duta Besar Nasional, Huberi Nazahat. Jika kau berani tarik pelatuk hari ini, karirmu mungkin akan berakhir. Aku kepala pengawal Duta Besar Nasional. Bahkan jika kau kenal orang dari Dewa Perang, lalu jika ku bilang kau pembunuh, maka kaulah pembunuh. Siapa berani menyalahkanku? Sebaliknya, mereka mungkin beri medali. Apa yang kau tertawa saat ajal sudah dekat? Kau takut sampai beku? Aku tertawa. Sebagai pengawal Duta Besar, kau tak tahu siapa Duta Besar sebenarnya? Bukankah Luku? Aku baru ditunjuk jadi pengawal Duta Besar. Sebelumnya, saya belum melihatnya. Tapi bagaimana dia tahu? Tunggu, pasti ada orang dalam yang memberitahunya. Wajar saja dia tahu. Apakah saya lihat sang duta atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah, kau bisa mati. Saudara. Zhao Lai, kau berani sekali. Suruhmu menjaga Duta Nasional. Ini caramu melindunginya? Dewa Perang, dialah si pembunuh. Dia mau membunuh Duta Nasional. Aku hampir membunuhnya. Tuan, dia saudaraku. Dia melindungi Duta Nasional. Kau berbohong, Kakak Chen bukan pembenar. Jelas-jelas kau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tuan, sudah puluh tahun aku mengikutimu. Tuan tahu siapa aku sebenarnya. Dia benar-benar. Buka matamu dan lihat baik-baik. Pembunuh yang kau sebut adalah Duta Nasional. Mustahil. Bagaimana mungkin dia menjadi Duta Nasional? Dewa Perang. Kau yakin tidak salah? Katanya, dia cuma nelayan buruk. Dia tak pantas bahkan menjadi penyemir sepatu Duta Nasional.
Ini penetapan langsung dari Kaisar. Aku sendiri yang memberikan Tuan Chen medali nasional. Kau pikir aku bisa salah? Aku baru saja mencoba membunuh duta nasional. Ini akhir. Semuanya berakhir. Dia cuma nelayan rendahan. Apa haknya jadi duta nasional? Aku tak terima ini. Pasti ada permainan kotor di sini. Teknologi negeri naga sedang mengalami kemajuan pesat. Pesawat tempur era, kapal selam fusi nuklir, kapal induk terbang, segera diluncurkan. Semua berkat jasa duta nasional, pengabdian tanpa pamrihnya, yang membuat semua terwujud. Bawa mereka pergi. Dia ternyata adalah duta nasional. Aku tak pantas bersamanya. Tuan Chen, maafkan saya. Saya terlambat. Tuan Dewa Perang, saya yakin kekuatan geng hijau terlalu besar dan terlibat erat dengan kegiatan ilegal di negeri ini. Karena itu, harap bubarkan geng hijau secepatnya. Baik, dalam 10 hari, geng hijau akan diusir dari negeri naga. Nona Wong Fong, dalam suka maupun duka, miskin atau kaya, bersedia ke kau menikahi Tuan Chen Tingsheng? Saya bersedia. Tuan Chen Tingsheng, dalam suka maupun duka, miskin atau kaya, bersedia ke kau menikahi Nona Wong Fong? Menerima misi memancing dalam 10 menit. Pergi ke lokasi yang ditentukan dan mulai memancing. Hadiah misi tidak diketahui. Jika gagal, kau akan kehilangan segalanya. Hitung mundur, 9 menit 59 detik. Sial, ada misi lagi? Tuan Shen. Sayang, aku tak tahu cara menjelaskannya pada. Tapi sekarang, aku harus pergi memancing. Bagaimana kalau kau tunggu di bawah sebentar? Jangan marah, ya? Aku mengerti, pergilah. Aku akan menunggumu kembali. Terima kasih, istriku tercinta. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pengentin pergi? Apakah pernikahan ini masih dilanjutkan? Benar. Ini buruk. Lan-Lan diculik oleh pria yang kakinya cacat. Apa? Yola. Dapat umpan, dapat umpan. Lan-Lan. Pak Polisi, ini anak perempuan saya. Pak Polisi. Saya mohon, Anda harus menyelamatkannya. Menurut rute pelarian tersangka, mobil van berhenti di bangunan tua di pinggiran kota. Jangan khawatir. Kami akan menyelamatkan putri Anda secepat mungkin. Bangunan tua di pinggiran kota. Bertindak sekarang. Angkat teleponnya. Kamu orang jahat. Lepaskan, aku sekarang. Ayahku adalah duta nasional. Dia pasti akan menangkapmu. Ayahmu duta besar? Bahkan jika raja datang, aku tetap akan membunuhmu hari. Jika bukan karena dia, bagaimana aku kehilangan segalanya? Bagaimana kakiku bisa patah? Aku akan membunuhmu hari. Aku ingin dia hidup dalam kegelapan selamanya. Dapat umpan, dapat umpan. Dapat umpan, dapat umpan. Apakah ini misi penyelamatan lagi? Tapi kenapa kali ini hadiahnya tidak diketahui? Lepakan itu menyelamatkan nyawa lebih penting.
Nak kecil, kau bisa dengar aku? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa terjatuh ke air? Apa yang dilakukan orang tuanya? Tahan kuat. Ayah. Lon Lon, Apa yang kau lakukan di sini? Tidak apa, tidak apa. Jangan bergerak. Hantu, ada hantu. Gadis kecil tadi, baru saja terbaring di sana. Tiba-tiba, wos, dia menghilang, dia lenyap. Tidak, kau mengerti arti dari wos? Churungkin pisau ITU. Jangan mendekat. Churungkin pisau. Jangan mendekat.